Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kedua manajemen pemasaran kedua. Hari ini kita akan berbicara tentang analyzing business landscape sesuai dengan RPS, yang dimana kita akan membahas tentang framework 4C Diamonds yang dipopulerkan oleh Pak Hermawan Kertajaya, di mana beliau adalah Marcus Institute founder. Di situ juga kita akan membahas tentang marketing submodel, balance scorecard, dan marketing arsitekturnya. Nah, sebelumnya, apa sih marketing itu? Berdasarkan dari Pak Hermawan Kartajaya, marketing is a strategic business discipline that directs the process of creating, offering, and exchanging value from one initiator to its stakeholder, which means that marketing itu adalah salah satu strategi bisnis yang dimana di dalamnya ada proses dari pembuatan, penawaran, dan pertukaran nilai dari pembuatnya atau inisiatornya to its stakeholder. Nah, stakeholder di sini luas banget untuk pemaparannya. Itu bisa jadi untuk customer-nya atau untuk shareholder-nya sendiri yang pemberi modal kayak gitu. Nah, secara singkat, marketing itu adalah proses di mana kita bisa memberikan what the customer wants and needs. Apa yang diinginkan dari masyarakat dan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, ini lebih ke background-nya. Kenapa sih ada Sustainable Marketing Enterprise Concept Development ini sendiri? Kondisinya adalah sekarang itu perubahan dalam lingkungan bisnis makin cepat dan sulit diramalkan. Di mana juga sekarang adanya free market, di mana persaingan itu sangat terbuka dan jumlah pesaing semakin meningkat. Selain itu, ini yang paling penting, pelanggan di Indonesia sekarang itu semakin teredukasi, di mana loyalitas pelanggan di sini semakin sulit didapatkan karena pelanggan sendiri sekarang sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana cara mereka nge-review produk, mereka tahu mana yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, implikasinya apa sih? Nah, konsep pemasaran itu nggak cukup hanya sebatas dari selling atau purpose aja sekarang. Kalau misalnya berdasarkan teori, yes, it's all about purpose, marketing mix. Tapi itu nggak cukup lagi di era sekarang. Pemasaran itu harus menjadi suatu konsep dan disiplin bisnis strategis dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi. Jadi bisa dibilang marketing ini juga sangat jadi jantung kehidupan dari sebuah bisnis itu sendiri. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan internasional, dan dulunya saya juga at the first time I walk through that door, saya itu sebelumnya marketing sales. It's different with only marketing karena di sini adalah yang dijelaskan di sini, konsep pemasaran itu tidak cukup lagi sebatas selling dan purpose aja. So, dari teori ini nanti saya juga kasih bentuk atau istilahnya kayak in real world itu seperti apa kayak gitu. Nah, konsekuensinya dari keadaan sekarang nih yang dimana pelanggan itu semakin teredukasi, free market, dan perubahan dalam lingkungan bisnis itu semakin cepat. Nah, itu perlu dikembangkan suatu model pemasaran yang lebih komprehensif dan kuat. Di mana muncullah ada konsep SME ini, Sustainable Marketing Enterprise dari Pak Hermawan Kertajaya. Nah, di mana konsep itu terdapat marketing submodel yang terdiri dari outlook, arsitektur, dan scorecard. Jadi ketika kita ngomongin SME atau Sustainable Marketing Enterprise, we will talk about outlook, arsitektur, dan scorecard itu sendiri. Apa sih Bu itu? Nah, ini adalah modeling dari SME yang dipopulerkan oleh Pak Hermawan Kartajaya. First, di sini ada outlook, ada arsitektur, dan scorecard. Outlook ini kita akan bahas yang namanya 4C Diamond. 4C Diamond, di sini outlook itu adalah sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa depan. Setelah memahami gambaran lingkungan bisnis di masa depan, barulah kita dapat merancang suatu arsitektur bisnis, di mana di sini itu ada yang namanya STP.
STV ini adalah strategi, T-nya tactics, P-nya value. Nah, arsitektur ini adalah suatu grand design yang akan menjadi landasan aktivitas bisnis perusahaan. Ketika arsitektur bisnis itu harus diselaraskan dengan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Lalu setelah ini diaplikasikan ke luar, dalam artian kita meluncurkan produk kita, setelahnya kita harus hitung juga scorecard-nya. Di sini scorecard di sini adalah untuk pengukuran dan manajemen perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan diri berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Jadi ini adalah hal yang paling penting juga, karena semua kegiatan yang kita lakukan di sini itu akan dinilai di sini. Apakah si arsitektur atau desain yang kita udah planningkan di awal itu udah sesuai apa belum? Ketika itu tidak sesuai, kita bisa mundur lagi ke sini. Sebenarnya kita udah merancang suatu strategi bisnis yang benar nggak sih di sini outlook-nya? Benar nggak sih di masa depan itu kita ramalkan hal yang sama gitu istilahnya. Jadi ini adalah whole business model dari apa sih pekerjaan dari marketing itu sendiri, seperti itu. Jadi marketing nggak cuma masalah tentang purpose lagi, tapi ini lebih konsep yang big goals-nya, istilahnya kayak rancangan gedenya kayak gitu. Baru kita akan jelaskan lebih detailnya lagi seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas pertama, di sini ada 4C Diamond Framework. Di sini itu outlook ya, kalau misalnya di model yang sebelumnya, ini termasuk di outlook. Nah, di sini itu ada 4C di mana itu ada change, customer, company, dan kompetitor. Di change ini, change adalah value migratornya. Jadi istilahnya pembuatan baru, value baru gitu istilahnya. Apakah kita perlu change nggak sih? Kita perlu nggak sih berubah di bisnis kita? Nah, apakah change yang ada, perubahan yang ada di market ini tuh certain atau uncertain? Atau ini important atau nggak important seperti itu? Baru nanti lanjut ke kompetitor sama customer. Gimana sih keadaan kompetitor kita, gimana sih keadaan customer kita. Baru nanti di sini company yang menjadi decider. Karena apapun yang sudah kita buat di sini, in the end adalah company, manajemen yang menentukan either kita go invest atau hold atau kita harvest atau kita devise. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang di sini, ini kan TOWS examination yang kita pakai. TOWS itu kan berarti dari threat sama opportunity ini eksternal, weakness sama strength-nya kan internal. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Bu, kenapa sih ini dilihatnya dari eksternal dulu, bukan dari internalnya perusahaan dulu? Because yang tadi kita bahas di awal, ini, perubahan. Perubahan dalam lingkungan bisnis itu semakin cepat dan tidak mudah diramalkan dan adanya free market, di mana di sini sekarang adalah marketing itu bentuknya outside inside, bukan inside outside. Jadi bukan dari perusahaan kita kasih ke customer, no. Sekarang adalah kita yang wajib tahu apa sih yang terjadi dalam market kita, dan market itu yang akan istilahnya mengimpact ke bisnis kita kayak gitu. Jadi kita melihatnya di sini it's not about internal lagi, kayak kalau misalnya dari perusahaan kita punya teknologi bagus, kita punya SDM yang bagus dan lain-lain, dan kita berikan ke customer. Nah, kalau customernya suka, kalau nggak suka. Nah, sekarang kita rubah itu. Sekarang kita lihat apa sih yang dimau sama customer, what the customer wants and what the customer needs kayak gitu. Jadi makanya di sini kita melihatnya framework-nya dari eksternal to internal. Jadi dari apa yang mereka inginkan, kita aplikasikan ke internal kita, kayak gitu. So, there is nothing permanent except change. Ini berdasarkan dari Heraclitus. Ya, this is correct. Karena pengalaman saya kerja dulu, ketika kita tidak mau berubah, itu sama aja kita akan berjalan di tempat aja. Kenapa? Karena dunia akan selalu berputar, dan kedua adalah tren.
tren itu akan selalu berubah. Kalau kita nggak bisa accept changes yang ada di lingkungan kita, well, kita akan di situ-situ aja gitu. Bahkan kita bisa go down seperti itu. Contoh, zaman dahulu belum ada internet, belum ada yang namanya online market, ya kan? Sekarang ketika online market dan internet itu booming, dan ketika traditional market itu tidak segera beradaptasi dengan keadaan, mereka akan semakin tertinggal gitu istilahnya. Sekarang zamannya orang-orang apalagi di zaman pandemi sekarang kan, semuanya berubah, pemikirannya harus berubah karena kita tidak bisa melakukan marketing yang seperti dulu lagi karena keadaannya sudah berubah kayak gitu. Di sini kita ngebahas tentang change. Yang pertama, yang pertama. Pertama adalah change, perubahan. Di sini adalah berkontribusi sebagai value migrator. Nah, ada 5 hal yang menyebabkan perubahan itu sendiri. Apa? Ini. Ada teknologi, ada sosial, market, politik and legislation, dan di sini ada politik and regulator, dan di sini ada ekonomi. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini tuh lebih ke pastel kayak gitu, karena ini berdasarkan dari eksternal kan gitu. Jadi ini yang mempengaruhi perubahan dalam bisnis. So the next question adalah seberapa pasti dan tidak pasti perubahan tersebut. Dan next question lagi adalah seberapa penting dan tidak penting perubahan tersebut. Jadi ketika ada perubahan di sekitar 5 item ini, 5 hal ini, kita harus cek dulu nih, pasti atau nggak pasti, important atau nggak important, seperti itu. Contoh semisal ini, ada isu dulu tentang istilahnya kalau misalnya importir, itu kita ada namanya mau pembatasan import kuota. Nah, kita harus tahu dulu tuh seberapa penting dan seberapa pasti ini gitu, karena itu kan masih desas-desus seperti itu. Apakah kita perlu menanggapi atau enggak? Nah, itu yang kita bahas di sini. Karena yang tadi itu yang pertama, change is berkontribusi sebagai value migrator. Seperti itu. Lalu step yang kedua adalah we'll talk about our competitor. Kita cek dulu nih kompetitor kita sekarang kayak gimana. Nah, kompetitor itu dibagi menjadi 3. Ada winner, di mana kompetitor kita menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah loser, di mana kompetitor kita menjadi lemah, bahkan keluar dari persaingan. Dan yang ketiga adalah emerging, di mana di sini ada potensial kompetitor. Nah, analisis kompetitor untuk mengetahui market competitiveness-nya itu sendiri. Jadi kita harus tahu juga, ketika kita mau buat strategi bisnis, setelah ini kan kita kan goals-nya kita buat strategi bisnis. Nah, pertamanya kan kita harus tahu dulu nih sekarang posisi bisnis kita seperti apa. Salah satunya ya ini kompetitor ini. Kompetitor ini kita harus cek dulu. Kompetitor kita siapa sih? Yang di posisi winner sekarang siapa? Loser siapa? Emerging siapa? Nah, ini kita perlu tahu juga. Kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah customer. Ketika kita sudah tahu posisi customer kita, kompetitor kita juga harus tahu posisi customer kita seperti apa. Karena customer ini adalah merupakan value demander, di mana dia adalah yang demand, yang mempunyai value kebutuhan untuk kita gitu. Istilahnya kayak dia tuh yang minta ke kita kalau kita tuh value-nya harus kayak gini gitu. Nah, di sini kita juga cek customer kita itu committed atau loss, atau bahkan ada yang new customer gitu. Kita harus tahu juga posisinya. Oh, ternyata bisnis aku sekarang loyalnya lumayan nih, ada 50%-an. Ternyata yang 30% itu loss, mereka ninggalin. Nah, ini nih kita harus tahu nih kenapa gitu. Jadi kita harus tahu juga posisi customer kita seperti apa. Ketika ketiga ini sudah kita pegang, ilustrasinya seperti ini. Change-nya apa? Banyak pemain global yang masuk ke industri perhotelan di Indonesia menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan. Change-nya itu.
change-nya ternyata di market Indonesia itu industri perhotelan semakin banyak yang masuk, semakin banyak persaingan di situ. Nah, kita cek dulu nih kompetitornya. Ternyata sebagian besar dari kompetitor kita itu dapat permodalan yang kuat dan struktur manajemen yang efisien. Sedangkan customer kita sendiri, makin kesini makin banyak pilihan hotel, jadi mereka lebih kritis dalam memilih hotel dan loyalitas semakin sulit dipertahankan. Kenapa? Karena di sini banyak banget bermunculan bisnis-bisnis pemain global baru di industri perhotelan. Nah, dari sini paham ya contohnya dari ilustrasinya untuk versi ini sendiri. Nah, dari sini kita cek dari si company-nya. Company di sini adalah value decider. Ketika 3C lain harus dipelajari untuk melihat efeknya ke perusahaan. Nah, ketika kita udah tahu si kompetitor, chain sama customer-nya, balik kita ke company-nya ini sendiri karena dia di sini adalah decider-nya. Nah, harus dilakukan analisis terhadap existing competence pada perusahaan, di mana kita harus cek dulu stretch possibilities-nya, whether di bisnis kita ini harus go atau hold atau harvest atau divest. Nah, di sini itu tergantung dari risk attitude dari perusahaan. Jadi balik lagi, ketika kita tahu nih ada perubahan di market perhotelan itu sendiri, dari company itu memberikan saran, kita harus punya tema hotel yang unik, yaitu desain hotel tradisional dipadukan dengan contemporary art yang jarang ada, sudah mempunyai basis pasar yang kuat dengan pelanggan-pelanggan yang loyal. Lalu stretch possibilities-nya meningkatkan kunjungan dari pelanggan yang loyal dengan membuat event-event atau memperlakukan member card dengan fasilitas yang lebih baik atau harga diskon. Nah, ini itu yang nge-decide adalah company itu sendiri. Jadi dia mau kayak apa nih, kita mau go atau mau hold atau mau invest atau mau divest kayak gitu. Nah, ketika di sini kita sudah tahu outlook kita seperti apa, baru kita bikin forces analisisnya pakai TOWS, threat, opportunities, weakness, sama strength. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Bu, pentingan mana Bu? Kita ngelihat threat dulu sama opportunities. Maksudnya kalau misalnya ngelihat bisnis itu, kita lihat dulu di luaran sana itu ada opportunity apa sih, ada threat apa sih, kayak gitu. Atau yang kita lakukan yang pertama adalah kita cek dulu Bu, strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, baru kita kasih ke company. Kalau berdasarkan dari pengalaman saya, yang paling penting karena tadi yang saya bilang di awal, marketing itu sekarang outside to inside, ya pasti threat sama opportunities dulu yang kita pantau. Seperti itu. Jadi kita lihat di market kita tuh sekarang lagi apa sih. Contoh dulu saya di bagian steel baja otomotif gitu kan. Di baja otomotif. Nah, saya lihat dulu nih threat sama opportunities-nya di luar seperti apa. Oh, contoh ada baja Cina yang masuk ke Indonesia karena adanya perang dagang antara USA sama China. Jadi pada saat itu Presiden Trump memberikan istilahnya kayak warning ke China kalau misalnya kalian nggak bisa loh ngejual barang kalian ke aku lagi, cari sana market yang lain. Nah, China ngelihat ini, jadi dia mindahin marketnya dia ke Indonesia kayak gitu. Nah, ketika itu masuk ke Indonesia, harga mereka murah dong. Nah, di sini kita harus melihat itu gitu. Kalau misalnya saya ditanya mana yang lebih penting, well, I said threat sama opportunities itu yang harus kita paying attention banget gitu. Karena ini termasuk dari perubahan ini tadi itu sendiri, change yang pertama itu. Nah, ketika kita udah menentukan si forces analysis berdasarkan TOWS ini, kita jadi tahu nih key issue-nya tuh apa. Ternyata di sini ada non-moving stock, ada marginnya rendah dibanding sama pesaing, dan produsen-produsen low cost akan menyebabkan persaingan semakin ketat.
Produsen di sini dimaksudnya kompetitor ya. Lalu implikasinya apa ketika kita tahu nih ada isu ini? Oh, kemungkinan kita akan kehilangan pangsa pasar nih. Kemungkinan profit margin kita akan turun dan kemungkinan juga kita akan kehilangan fokus. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu implikasi apa sih yang bakal kita hadapi nantinya, baru kita membuat yang namanya strategic market plan. Nah, ketika outlook ini sudah selesai, kita membuat si strategic market plan ini. Menentukan target market secara jelas, fokus pada segmen dengan margin tinggi, meningkatkan sistem perencanaan persediaan, dan meleverage brand equity dan menekankan pada teknologi dan ketersediaan. Dan ini adalah jawaban dari isu-isu tadi ini. Nah, isu ini muncul dari mana? Dari sini. Jadi, ini itu satu kesatuan si outlook tadi, yang dimana kita bahas di sini. Sebelum merancang suatu bisnis, perlu dilakukan tinjauan terhadap situasi bisnis masa mendatang. Jadi, di sini kita harus paham dulu nih, posisi bisnis kita sekarang seperti apa, kedepannya kayak gimana. Nah, untuk mengetahui itu yang kita lakukan ya tadi ini, kita harus tahu porsi ini kita, change-nya gimana, kompetitornya gimana, customer-nya gimana, company-nya itu sendiri gimana. Baru kita bikin si TOWS management tadi itu yang threat, opportunities, weakness sama strength. Dari situ baru ketika kita sudah paham di mana sih posisi kita dapat merancang arsitektur bisnis, di mana di sini kita lebih berbicara strategi apa sih yang harus kita lakukan buat next step-nya, kayak gitu. Nah, itu dinamakan dengan strategic market plan, seperti itu. Nah, next-nya setelah kita tahu nih strategiknya kita apa, baru kita breakdown lagi pakai arsitektur model STP yang ini. Gitu. Ketika kita sudah memahami si strategic market plan tadi, baru kita bikin grand design-nya. Istilahnya kita bikin strateginya gimana biar kita bisa mencapai si goals tadi itu, kayak gitu. Nah, kita pakai apa nih? Kita breakdown satu-satu menggunakan si STV ini, seperti itu. Nah, STV ini mengandung 9 core elements, di mana di sini di strategi kita akan membahas tentang segmentation, targeting, positioning. Di taktik kita belajar tentang differentiation, marketing mix, and selling. Lalu di value kita akan belajar tentang brand, service, dan proses. Nah, angka 1-9 ini menunjukkan urutan tipikal dalam mengembangkan arsitektur bisnis. Urutan tersebut merupakan proses iteratif di mana tidak harus mutlak mengikuti aturan ini. Nah, posisi saya waktu saya bekerja dulu, saya tidak melakukan ini semua full, tidak. Saya cuma hanya beberapa saja karena memang goals-nya itu ada beberapa yang kita tidak perlu kayak selling atau misal prosesnya seperti apa atau positioning-nya seperti apa kayak gitu. Atau misalnya kalian mau berubah-ubah, it's okay juga gitu. Asalkan si 9 core elements ini harus ada kayak gitu. Kita next di sini. Setelah kalian sudah mengerti si arsitektur bisnis kalian dan kalian implikasikan, karena terakhir di sini kan proses ya, dimana di sini kalian mulai mengaplikasikan si strategik atau arsitektur bisnis kalian ke market gitu. Nah, ketika itu sudah diberikan ke customer, kita kan harus tahu juga apakah yang kita bikin ini, strategi yang kita bikin ini itu sukses mencapai goals-nya atau enggak. Nah, itu menggunakan yang namanya scorecard. Nah, scorecard yang kita hitung di sini atau yang kita cek di sini enggak cuman dari konsep atau kacamata customer, tapi kita juga harus melihat dari people. People itu adalah worker.
Worker itu ya yang ada atau entitas yang ada, tenaga pekerja yang ada di bisnis kita. Karena kita perlu juga input dari si worker ini. Apakah proses yang dilakukan sekarang itu efektif atau tidak? Seperti itu. Ataukah uh, kepuasan bekerja mereka naik atau enggak dengan strategi yang baru kayak gitu. Karena yang perlu digarisbawahi di sini sekarang itu banyak sekali perusahaan yang sudah mengerti bahwa aset yang paling penting dalam kehidupan bisnis mereka adalah SDM, adalah pekerja mereka sendiri. Ketika pekerja itu merasa nyaman dalam bekerja, merasa dihargai dalam bekerja, performance mereka akan meningkat. Dan ketika performance mereka meningkat, well, profitnya atau hasilnya pasti akan meningkat kan. Nah, jadi scorecard ini fungsinya seperti itu. Mungkin sekarang zaman dahulu memang pekerja itu tidak dimasukkan dalam scorecard. Mereka pasti melihatnya cuma customer di kacamata customer gimana, di kacamata shareholder gimana. Tapi mereka lupa kalau yang penggerak roda bisnis dari mereka sendiri itu adalah workernya gitu. Yang bisa mencari profit atau income buat buat perusahaan ya siapa? Ya workernya kayak gitu. Jadi si scorecard ini juga model dari Pak Hermawan Kertajaya ini. Scorecard-nya kita juga membahas tentang people juga, customer juga, dan dari shareholder juga. Jadi ada 3 kacamata. Kenapa shareholder juga? Karena ya mereka yang invest kan ke bisnis kita. Kita juga harus tahu gimana kepuasannya mereka. Jadi scorecard is about kepuasan. Dan istilahnya kayak nyampe nggak sih kita ke goals kita. Kayak gitu. So, that's all tentang sesi pertama ini. Jadi sesi pertama ini lebih ngebahas tentang konsep di awal dulu. Apa sih yang bakal kita bahas nanti? Nah, ini yang bakal kita bahas nanti. Ini adalah konsep si sustainable marketing enterprise yang dipopulerkan Pak Hermawan Kartajaya ini gitu. Dimana konsep dari marketing sales itu sendiri ya ini. Pertama outlook dulu, kedua arsitektur, ketiga scorecard. Gampangannya, bahasa lebih mudahnya, yang pertama kita tahu dulu posisi kita di mana. Yang kedua kita bisa ngebahas goals kita, aktivitas apa yang bakal kita lakukan untuk menyongsong atau untuk mendapatkan goals kita. Dan setelah kita mengaplikasikan strategi kita itu, hasilnya kayak gimana? Sukses nggak sih? Kayak gitu. Jadi ini lebih ke grand design atau grand konsep, big goals-nya dari si marketing operation itu seperti apa, kayak gitu. Jadi it's not all about theory, karena ini lebih digabungkan dengan praktikalnya ketika kalian nanti kerja, yang which is exactly this is what I did ketika saya bekerja sebagai strategic marketing planner. Saya memang pertama yang saya lakukan adalah saya lihat dulu posisi saya sekarang di mana, bisnis saya sekarang di mana. Apakah change yang tadi yang saya bilang itu certain atau nggak certain, kayak gitu. Pasti atau nggak pasti, seperti itu. Ketika itu kita sudah tahu indikatornya apa, kita cek juga kompetitornya kita gimana sih. Apakah ada yang baru atau ada yang makin melebihi kita atau seperti apa. Dan juga kita harus ngecek juga customer kita seperti apa posisinya. Apakah kita menambah new customer atau loyal customernya kita berkurang atau naik, atau kita lost customer. Nah, itu kita juga harus pertimbangkan posisi kita sekarang. Nah, ketika kita sudah tahu posisi kita sekarang seperti apa, baru kita bisa tahu nih untuk company-nya kita mau go invest atau kita mau hold dulu, udah deh kayaknya nggak dulu deh, misal kayaknya nggak dulu deh, soalnya change-nya ini juga masih volatile, dalam artian kayak masih
masih bisa kita handle lah ini mah gitu, kayaknya belum ini banget gitu. Nah, contoh kalau misalnya sekarang kayak pandemik gitu kan, dimana orang sekarang harus berlomba-lomba gimana caranya mereka bertahan, ya kan. Nah, salah satunya apa? Mereka harus pakai online marketplace gitu. Dari yang sebelumnya mereka berjualan hanya via istilahnya tradisional, sekarang mereka beralih semua ke online karena memang adanya pembatasan wilayah, pembatasan jam kerja dan lain-lain, dan sekarang kita juga tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Jadi ini benar-benar change yang harus, oh iya kita harus berubah gitu, karena memang market berubah. Oke, kita lihat sekarang kompetitornya kita gimana, customernya kita gimana, baru nanti oke, kita harus berubah gitu. Oke, kita harus go invest kayak gitu. Nah, baru dari go invest itu kita tentuin berdasarkan TOS management itu, either kita punya plan apa sih, kita punya goals apa. Ketika kita sudah tahu goals kita apa, baru kita shifting ke arsitektur, di mana kita membuat plan, di mana kita membuat arahan, istilahnya kayak aktivitas apa sih yang harus kita lakukan. Oh, pertama kita cek dulu dari strategi kita, segmentasi kita gimana, targetingnya kita harus kayak gimana, positionnya kita harus kayak gimana. Lalu kita berubah ke taktiks kita cek whether marketing mix kita harus dirubah lagi atau enggak, proses kita harus dirubah lagi atau enggak, seperti itu. Ketika kita sudah memahami itu, kita sudah membuat landasan aktivitas bisnis kita ke depan, kita aplikasikan, baru kita cek, kita evaluasi. Apakah yang kita lakukan tadi itu, apakah aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan itu menunjang kita mencapai ke goals kita atau enggak. Nah, itu pakainya scorecard. Jadi itu garis besarnya, itu grand design atau grand konsepnya tentang si SME yang bakal kita bahas. Nah, nextnya nanti kita akan lebih belajar ke 9 core-nya, segmentasi seperti apa, positioning seperti apa, targeting seperti apa, seperti itu. Jadi sekian dulu, jika ada pertanyaan, please feel free ask me via WhatsApp group, supaya teman-temannya juga ngerti apa sih yang kalian pertanyakan gitu. Siapa tahu ternyata teman-teman kalian juga ada yang berpikiran sama, mau nanya ini itu gitu kan. Kalau misalnya personal ke saya, takutnya nanti teman kalian nggak tahu gitu. Udah segitu aja, makasih banyak. Semoga kalian mudeng. Dan saya berharap kalian mudeng karena ini literally bakal menjadi bahan sertifikasi kalian gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.